Assalamualaikum, salam Meru Indonesia. Saya pikir kehadiran Bapak Prabowo untuk merayakan Idul Fitri di Aceh Tamiang itu bentuk support beliau, atau beliau ingin memberikan bantuan berlebih kepada masyarakat di Tamiang. Tapi ketika melihat berita ini muncul di seluruh media, saya sudah mulai ragu tentang hal itu. Apalagi kami yang memang di Aceh betul-betul bisa melihat langsung. Sampai detik ini masih banyak masyarakat di desa-desa itu tinggalnya di tenda. Masih banyak rumah masyarakat yang berdampak banjir dari lumpur-lumpur, barang-barang mereka hancur itu masih banyak di Tamiang. Betul, rumah masyarakat yang hancur itu masih banyak. Dan sampai detik ini nggak bisa diperbaiki karena mereka nggak punya biaya lagi, habis semua harta benda mereka. Jadi kalau statement Pak Prabowo seperti ini saya bingung. Beliau ini dibohongi dengan bawahannya apa pura-pura nggak tahu. Jadi saya mohonlah ya kepada seluruh media, melalui video ini saya menyatakan apa yang disampaikan ini semuanya bohong. Masih banyak masyarakat tinggal di tenda, masih banyak rumah masyarakat yang rusak, hancur karena banjir kemarin dan belum diperbaiki sampai detik ini karena masyarakat nggak punya lagi uang. Jadi saya nggak sanggup berkata-kata lagi ya. Udah terlalu parah udah. Salam wajah langsa. Masih kesel sebenarnya kalau ingat Pak Prabowo, orang nomor 1 di Indonesia, orang yang paling berkuasa di Indonesia, Presiden Republik Indonesia, gampang banget dibully orang-orang terdekatnya. Ya, soal laporan warga Aceh atau pemulihan Aceh hampir 100%. Sudah tidak ada lagi warga Aceh yang tinggal di tenda atau sudah pindah ke hunian sementara atau tetap. Tapi kalau kita flashback ke belakang nih ya, ternyata Pak Prabowo bukan kali ini aja dikibulin orang terdekatnya, bukan. Gitu. Kalau kita flashback ke belakang menjelang Pilpres 2019 kalau nggak salah ya. Prabowo kemarin juga bikin konvers. Di konvers tersebut Prabowo dan antek-anteknya menjelaskan bahwa salah satu pendukungnya ada nenek-nenek yang mukanya bengkak karena digebukin orang. Nah, ternyata setelah diselidiki netizen, nenek-nenek itu mukanya bengkak bukan karena digebukin orang, tapi karena hasil operasi plastik. Nenek-nenek itu namanya Ratna Sarumpait. Ingat gak? Nah, kalau 2019 kemarin aja Prabowo secara memalukan bikin konvers, bilang pendukungnya digebukin orang tidak dikenal padahal hasil oplas. Nah, kalau sekarang Prabowo mengulangi kesalahan yang sama secara serta-merta, secara mentah, mempercayai atau menelan laporan orang-orang terdekatnya tanpa meng-cross check dulu keadaan aslinya, ini udah nggak bikin kaget. Prabowo emang sering banget dikibulin orang-orang terdekatnya. Dan sialnya Prabowo menikmati. Ya, tidak ada lagi yang di tenda. Di tenda sudah nggak ada lagi 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya Musa, relawan yang masih standby di Aceh Tamiang pada saat hari raya. Dan ini adalah kondisi saudara-saudara kita di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, yang hari rayanya di tenda-tenda. Lagi berkumpul dan keluarga yang baru datang, ada yang lagi raya. Dan ini tendanya dari Astra ya. Ini lebaran kelima harus dikosongkan. Harus dikosongkan, jangan ada tenda lagi. Bapak Presiden Prabowo, kami korban banjir, pengungsi di tenda di depan kantor Kabupaten Biren mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Dadah. Saya semakin yakin bahwa tidak semua informasi kritik publik itu sampai ke Presiden Prabowo. Contohnya impor ratusan ribu gerobak India. Buktinya ini nih. Saya akan buka pabrik mobil. Kenapa kita jadi pasar mobilnya orang lain? Kenapa?
Terus terang kita juga bingung menjawab pertanyaan Pak Prabowo tadi. Kenapa? Kenapa? Bukan nggak tahu jawabannya, kita bingung. Karena yang bertanya itu justru yang mengimpor ratusan ribu gerobak India melalui Agrinas. Kok bisa masih bertanya? Ya dijawab sendiri dong Pak. Kenapa Agrinas mengimpor ratusan ribu gerobak dari India, sementara Bapak pengen bangun pabrik mobil sendiri? Sementara produksi mobil nasional juga mengalami kelesuan. Kok malah impor? Bahkan impor tersebut juga dipertanyakan oleh anggota DPR. Tidak melalui mekanisme DPR, tiba-tiba langsung mengimpor. Sehingga Mas Mufti dari fraksi PDI Perjuangan sampai menggugat seperti ini loh Pak. Kami minta keseriusan dari Agrinas untuk 105.000 mobil, itu sangat besar sekali. Kami ingin tahu itu kepentingan siapa. Karena kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu. Kami Komisi 6 juga tidak tahu. Bahkan usernya, kepala desa juga tidak diajak bicara. Dan kami juga ingin tanya duitnya dari mana. Termasuk KDMP, biaya pembangunnya 1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya 700 juta. Sisanya uangnya kemana? Karena Agrinas bukan hanya melangkai konstitusi kita, melecehkan rakyat. Jadi Pak Prabowo sudah bisa menjawab sendiri pertanyaannya. Kenapa? Kenapa? Kok ada impor ratusan ribu gerobak India? Bener nih, sudah tidak ada pengungsi di Aceh yang tinggal di tenda. Kok beda dengan laporan dari netizen? Nih, tonton sendiri videonya. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Saya Musa, relawan yang masih standby di Aceh Tamiang pada saat hari raya. Dan ini adalah kondisi saudara-saudara kita di Kampung Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, yang hari rayanya di tenda-tenda. Lagi berkumpul dan keluarga yang baru datang. Itu ada abang lagi tidur-tiduran tuh. Biar bahan ngantuk. Bang, what's up? Ini ada yang lagi raya. Dan ini tandanya dari Astra ya. Ini lagi halal lebih halal. Baru datang keluarga. Dari mana ini Bang keluarganya? Dari Pulau Tiga. Rantau Mayang. Rantau Mayang. Ya ginilah kondisi ya. Kompong ya hari raya di tenda ya. Ya, inilah keadaan kami nih. Ya, perbaikannya, pemulihannya sangat cepat. Alhamdulillah, hampir 100%. Di tenda sudah nggak ada lagi, 100%. Semua sudah keluar dari tenda, masuk ke hunian-hunian sementara ataupun hunian tetap sudah mulai. Alhamdulillah ya, situasinya membaik. Listrik hampir semuanya sudah jalan, hampir 100% lah. Hanya dari seluruh Aceh, hanya 5 desa yang memang sulit. Ya, bantuan semua sudah turun ke rakyat semua. Alhamdulillah. Kalian yang menyajikan data, menyajikan informasi yang menyebabkan beliau menyampaikan statement yang kayak gitu itu, memang kurang ajar kalian ya. Kayak nggak ada kalian tuh. Kenapa aku bilang kayak gitu? Misal nih, di perusahaan nasional nih, direktur mau kunjungan ke cabang Medan, maka aku sebagai manajer lah, bisa dipastikan mengupayakan dan menyajikan sebaik mungkin, sesempurna mungkin tanpa ada kesalahan. Demikian juga regional manager, pasti mengarahkan untuk mengamankan kunjungan direktur tersebut gitu. Lantas bedanya apa dengan kunjungan presiden ini tadi? Kunjungan direktur di perusahaan itu meskipun di lapangan dimanipulasi akan aman karena setelah kunjungan direktur tuh nggak konferensi pers, nggak bicara ke media. Nah ini presiden setelah kunjungan itu konferensi pers, bicara ke media, sehingga apa yang beliau sampaikan nyampe ke kita semua, bahkan nyampe ke teman-teman yang H-1 lebaran, H-2 lebaran masih salurkan bantuan ke tenda-tenda pengungsian. Disitulah masalahnya. Apa yang presiden sampaikan sama sekali nggak relevan dengan apa yang kita saksikan di lapangan, kondisi sebenarnya. Karena meski lokasi kunjungannya terlihat sempurna 100% katanya, tapi itu sama sekali nggak mewakili kondisi keseluruhan di sana, bahkan jauh dari apa yang disampaikan. Lantas, apakah kita salahkan presiden?
Tentu nggak sepenuhnya, karena sekelas direktur pun kalau kunjungan di cabang ya di satu kota, nggak bisa sedetail itu, nggak bisa semua lini diperiksa. Kuncinya ada di yang menyajikan data, menyajikan informasi. Makanya aku bilang kayak nggak punya O ya. Karena apa yang mereka lakukan itu menjatuhkan martabat presiden, sehingga masyarakat menilai presiden kok gini sih, gitu. Entah dengan cara apa Allah sampaikan ini, semoga video ini nyampe ke beliau ya, supaya beliau tuh tahu orang-orang di sekitarnya itu justru yang menjadi potensi terbesar merusak citranya, merusak penilaian masyarakat terhadap dirinya. Dan karena manusia-manusia kurang ajar ini tadi menyajikan data dan informasi palsu, secara otomatis mengakibatkan solusi penanganan bencana jadi nggak objektif, nggak tepat sasaran, nggak tepat penanganannya. Ayolah Pak, katanya mau Indonesia emas, katanya mau perbaikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Emangnya bisa dengan tanpa tahu permasalahan sebenarnya?